Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Syifa Maulida dengan NIM 11821000068 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan anak dan memberikan sedikit tips tentang perkembangan anak di masa pandemi COVID-19 ini. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas rangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Perkembangan merupakan perubahan individu ke arah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayat dan sampai terus-menerus. Contohnya yaitu bayi yang berusia 5 bulan baru bisa tengkurap, dan ketika bayi itu berusia 7 bulan, dia baru bisa berdiri dengan bantuan orang lain. Barulah ketika usia 9 bulan, dia bisa berdiri sendiri dan mulai sedikit demi sedikit berjalan dengan sendirinya. Barulah sekitar umur 10 bulan, baru dapat berjalan dengan lancar dan dapat berlari. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, tak sedikit banyak orang tua yang khawatir akan terhambatnya perkembangan si anak. Ini karena ruang eksplorasi anak seperti bermain di luar rumah harus dibatasi untuk mencegah terjadinya penularan virus corona ini. Nah, lantas bagaimana untuk mengembangkan perkembangan anak selama di rumah aja? Tips untuk membantu perkembangan anak, adik, atau saudara kita di rumah selama masa COVID-19 ini adalah: yang pertama, ajak anak untuk melakukan pekerjaan rumah. Contohnya seperti membereskan mainan yang bekas mereka mainkan, menyapu dan mengepel lantai, memasak, dan yang lainnya. Kegiatan ini harus setiap hari dilakukan. Dengan begitu, anak akan terbiasa membereskan mainan dan membantu aktivitas orang tua yang lainnya. Dan jangan lupa juga ya, Bunda dan teman-teman yang lain, ajak mereka untuk melakukan hal ini dengan cara yang tidak membosankan, dengan cara seperti menyanyi sambil mengepel atau yang lainnya. Hal ini sangat baik dalam melatih motorik kasar dan motorik halus pada anak dan untuk mengstimulasi rasa empatinya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara selalu mencuci tangan, memakai masker saat akan keluar rumah, dan membersihkan mulut dengan tisu setiap beres makan. Yang kedua, melakukan eksperimen sains dengan orang tua. Jangan lupa untuk selalu mendampingi anak ketika bereksperimen ini. Contoh yang dapat dilakukan saat eksperimen sains yaitu menanam pohon, menanam bunga, mencermati pertumbuhan kecamba atau pohon toge, dan mengamati perkembangan binatang. Selain itu, kita juga bisa mengukur tinggi badan untuk melakukan eksperimen sains ini. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan edukasi kepada anak-anak. Yang ketiga, melibatkan anak dalam setiap donasi atau sedekah. Momen ini sangat bermanfaat loh, karena anak akan mempunyai rasa empati kepada orang lain.
Contohnya dengan melibatkan anak dalam kegiatan bermasak, tetapi bermasak ini untuk orang lain. Contohnya, memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, tetapi takjil ini yang tadi dia masak. Dengan cara ini, anak-anak akan terbiasa melakukan kebaikan dan orang tua harus tetap memberikan edukasi kepada anak, yaitu siapa yang pantas diberi dan siapa yang tidak pantas untuk diberi. Yang keempat, mengajak anak untuk bersilaturahmi melalui teknologi. Nah, selama masa physical distancing ini, kita tidak boleh berdekatan dengan orang atau berhubungan atau berkerumun dengan orang secara dekat. Jadi kita harus berhubungan secara jauh. Artinya kita bisa bersilaturahmi melalui teknologi yang sudah ada pada zaman sekarang, seperti melalui WhatsApp, Zoom, atau yang lainnya. Contohnya kita bisa menghubungi sepupu kita, saudara, ponakan, nenek atau kakek yang tinggalnya tidak serumah dengan kita. Tetapi ada hal yang harus lebih diperhatikan oleh kita ketika kita menggunakan teknologi pada zaman sekarang. Yang pertama, jangan selalu memberikan gadget kepada anak setiap hari karena akan merusak jaringan otaknya. Ketika diberikan gadget setiap hari, solusinya adalah Bunda atau teman-teman yang lain bisa memberikan video senam dari gadget atau televisi dan mempraktekannya dengan anak. Hal ini bisa membantu fisik motorik pada anak agar tetap berjalan dengan baik. Yang terakhir atau yang kelima adalah Bunda dan teman-teman bisa mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik seperti menari, menyanyi, mencocokkan warna. Karena hal tersebut anak-anak dapat senang, merupakan favorit anak, seperti menyanyi, menari. Dengan cara mengajak anak menari, menyanyi, mencocokkan warna, dan yang lainnya, Bunda bisa membantu memperkembangkan fisik motorik, sosial emosional, dan kognitif anak. Nah, kalau bisa, Bunda bisa lebih kreatif lagi dalam mengembangkan aktivitas atau permainan agar anak tidak bosan selama di rumah dan anak tidak stres. Nah, dengan sedikit penjelasan mengenai perkembangan tadi dan 5 tips yang barusan, saya berharap Bunda dan teman-teman yang lain bisa menerapkannya di rumah dan bisa menumbuh kembangkan anak di rumah. Selamat mengedukasi dan mencoba, Bunda dan teman-teman yang lainnya. Hai, terima kasih. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.